يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuka peluang-peluang amalan soleh pada diri kita di bulan Ramadan ini khususnya, yang kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan. Di antaranya puasa itu sendiri, kemudian sholat malam, kemudian sedekah, tilawah Al-Quran, berzikir, berdoa, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Ini merupakan peluang-peluang yang besar yang bisa kita peroleh di bulan Ramadan ini dengan amalan yang terbuka lebar yang bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dalam mengamalkan amalan-amalan yang memang ada banyak jenisnya di bulan Ramadan ini, satu hal yang harus kita fahami, satu hal yang harus kita benar-benar mengerti, bahwasanya amalan itu hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang puasa, tentang sholat malam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah, di sana ada yang namanya keikhlasan, sehingga amalan itu Allah hanya terima dengan keikhlasan. Lalu bagaimana kiat kita agar bisa kita melaksanakan amalan-amalan khususnya di bulan Ramadan ini dengan ikhlas? Karena hanya amalan-amalan yang ikhlas dilakukan oleh seorang hamba, ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang diterima, sementara yang lainnya tidak. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan menyampaikan bagaimana kiat-kiat mendatangkan keikhlasan dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini, dan umumnya di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain ketika kita beramal. Adapun kiat yang pertama yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keikhlasan. Dan kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa hamba-hambanya. Orang yang berpuasa, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu di antara hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa ikhlas untuk mengerjakan amalan ini, ya, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa agar kita terhindar dari kesyirikan. Dan kesyirikan itu menafikan keikhlasan. Nabi saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dahulu maupun yang akan datang. Kerap saja Nabi SAW meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kepada Nabi-Nya SAW keikhlasan di dalam beramal. Apa kata Nabi SAW dalam doanya? Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak mengetahuinya.
Lihatlah di dalam doa ini. Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari kesyirikan. Yang kesyirikan ini menafikan keikhlasan. Yang diketahui oleh Nabi kita SAW, beliau meminta kepada Allah agar Allah melindunginya. Dan beliau mohon ampun kepada Allah dari kesyirikan yang beliau tidak mengetahuinya. Dan tentunya lebih layak bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi banyak kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan namun kita tidak mengetahuinya. Dan kalaupun ada kesyirikan-kesyirikan yang kita ketahui, ternyata secara tidak sadar kita mengamalkannya kesyirikan itu. Maka dengan berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita itu menjadi ikhlas, agar amalan kita itu tidak tercampur dengan kesyirikan, maka hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui. Ya, karena kita tidak mengetahui. Boleh jadi seorang itu jatuh dalam kesyirikan yang dia tidak mengetahuinya. Maka dengan meminta pertolongan kepada Allah, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dihilangkan sehingga kita bisa beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang lain yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, seorang khalifah yang dijamin masuk surga, ya, dari lisan Nabi kita SAW, 10 orang yang dijamin masuk surga, diantaranya adalah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab walaupun karakternya tegas, namun memiliki hati yang lembut, dan dia sadar benar ketika dia beramal, dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali kulliha salihan. Ya Allah, jadikanlah amalanku seluruhnya menjadi amalan-amalan soleh. Jadikanlah amalanku seluruhnya menjadi amalan-amalan soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Dan jadikanlah amalanku itu hanya mengharapkan wajahmu dengan ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Dan janganlah dijadikan amalanku ada bahagian untuk yang lain. Lihat doa dari Umar bin Khattab. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan yang dilakukan itu benar-benar amalan soleh seluruhnya. Amalan yang memang soleh seluruhnya. Artinya apa? Berkesesuaian dengan yang datang dari Nabi SAW. Kemudian dijadikan amalan itu ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwasanya syarat diterima amalan yang pertama ikhlas, kemudian berketepatan dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Dan janganlah engkau jadikan amalanku ada bahagian sesuatu pun untuk yang lainnya. Ya, bukan untuk orang lain, bukan mengharapkan ini dan itu, tapi hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kiat yang pertama yang bisa kita sampaikan agar seluruh amalan yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara apa? Banyak berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita, terkhusus bagi kita yang tengah berpuasa. Perbanyaklah meminta kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita dan sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa datangkan keikhlasan kepada kita untuk mengerjakan setiap amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.